ada satu frasa yang nggak kalah bikin bingung nih. For Agartha, untuk Agartha. Within Buddhism, there's stories of a place called Agartha or Agarthi. Dunia yang isinya cuma ras kulit putih doang, tanpa adanya keberagaman, globalisme, dan bangsa lain. Kemarin waktu kasus bom di Jakarta yang di SMA 72, itu banyak banget tuh yang request bahas itu tuh. Nah tadinya mau gue skip aja masalah ini. Udah banyak dibahas juga kan soalnya kan. Dan terlalu kriminal aja kayaknya buat channel ini ya. Gue nggak dapet nih poin edukasi yang bisa diangkat nih apa. Tapi terus pas gue ngeliat berita tentang barang buktinya, ternyata kan ditemuin beberapa tulisan yang mencurigakan kan. Salah satunya tuh muncul nama Agartha. Nah ini awalnya gue penasaran nih, ini maksudnya Agartha tuh apaan sih? Dan setelah gue cari tahu, ternyata ini tuh ada kaitannya sama sebuah teori konspirasi dan cerita rasis yang dipopulerkan sama Nazi Jerman. Wah, gila juga nih. Tapi sebenarnya Agartha ini tuh cuma teori konspirasi atau beneran ada sih? Terus kenapa kok bisa Agartha ini ada hubungannya sama partai fasis Jerman bikinan Om Kumis? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas apa itu Agartha, apa hubungannya sama Om Kumis dan kenapa muncul di insiden SMA Negeri 72 Jakarta. Di Learning by Googling. Oke, ini biar konteksnya jelas, kita bahas dikit dulu deh nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di SMA 72 Jakarta? Ya, kalau lu ngikutin berita belakangan ini, gue yakin lu pasti tahu lah kalau di tanggal 7 November 2025 kemarin tuh kita semua tuh dikejutkan sama berita adanya ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Kejadian ini tuh terjadinya tuh di masjid sekolah, waktu lagi sholat Jumat. Tapi untungnya ledakannya tuh nggak gede-gede banget ya, jadinya nggak ada korban jiwa dari kasus ini, walaupun ya beberapa orang dikabarkan luka-luka. Terus nggak lama habis terjadinya ledakan, si pelaku yang ternyata siswa di situ, dia langsung berhasil ditangkap sama aparat. Nah, setelah dia ketangkep, yang akhirnya banyak diomongin tuh bukan soal ledakannya, tapi soal barang bukti yang ditemuin. Emang barang buktinya kenapa? Kalau menurut laporan Tempo.co, dari lokasi kejadian tuh ditemuin satu senjata mainan jenis airsoft gun yang udah dimodifikasi. Dan di senjata mainan itu ada tulisan-tulisan aneh yang sekilas tuh konteksnya tuh kayak nggak jelas gitu tuh. Misalnya kayak tulisan 14 words atau for Agartha. Nah ini kan sekilas kan kata-katanya kan kayak random aja kan, kayak nggak ada artinya kan, apalagi kalau kita nggak tahu konteksnya. Tapi terus kalau kita cari tahu artinya, ternyata ini tuh merupakan slogan-slogan bernada rasis loh. Kayak misalnya yang 14 words, itu tuh merujuk ke slogan supremasi kulit putih yang dipopulerkan sama Eden Land, sama tokoh neonazi Amerika. Slogannya tuh kurang lebih kalau diartiin tuh kayak, kita harus mengamankan keberadaan orang-orang kita dan masa depan anak-anak kulit putih. Terus selain itu di senjata tadi juga tuh ada nama-nama teroris pelaku penembakan masjid di Selandia Baru. Sama ya yang mau kita bahas ini, ada satu frasa yang nggak kalah bikin bingung nih. For Agartha, untuk Agartha. Nah itu cukup banyak tuh yang bingung ngeliat tulisan itu tuh pertama kali. Ini Agartha tuh apa sih? Nama orang atau apa sih? Setara institut menilai tragedi ini bukan peristiwa kriminal biasa dan patut diduga mengarah pada terorisme. Hal ini ditegaskan dengan dugaan koneksi dengan ideologi ekstremisme global, di mana terduga pelaku diduga terinspirasi dari pelaku teror penembakan di masjid di berbagai negara. Nah, buat tahu Agartha ini apa, kita harus mundur jauh dulu nih ke abad ke-19, ke masa di mana sains sama hal-hal mistis itu masih sering dicampur adukan. Di masa itu tuh ada satu hipotesis atau teori pseudoscience yang banyak diyakini sama orang. Teori konspirasi soal Hollow Earth, soal bumi kopong. Apaan tuh? Ini gue yakin yang doyan konspirasi pasti udah pada tahu nih. Jadi kalau ngutip situs Geophysical Institute dari University of Alaska Fairbanks, teori Hollow Earth tuh percaya kalau bumi kita tuh isinya tuh nggak padat. Di dalamnya tuh ada rongga gitu, ada ruang lebar yang bisa kita masukin. Bahkan memungkinkan buat jadi tempat tinggal makhluk hidup, termasuk di sini manusia. Bahkan katanya di kutub utara sama selatan tuh itu tuh ada lubang raksasa loh buat jalan masuk ke dunia di dalam bumi tadi, buat masuk ke Hollow Earth ini. Nah, di dalam Hollow Earth inilah, di dalam dunia kopong inilah, kalau menurut para penganut teori ini, ada peradaban super maju yang tersembunyi, yang namanya Agartha. One of the most consistent themes that we find in ancient cultures when we travel around the world is the idea that there is another world, another Earth inside of the planet. Kalau menurut Ancient Origins sama Discovery Channel disebut, Agartha ini tuh digambarin sebagai kerajaan bawah tanah yang isinya tuh makhluk-makhluk yang sangat bijaksana, punya teknologi canggih, dan dipimpin sama sosok yang disebut Raja Dunia. Disebut konsep Agartha ini tuh pertama kali muncul dari tulisan-tulisan penulis Prancis di akhir tahun 1800-an. Kayak Louis Jacques Leo sama Alexandre Saint-Yves d'Alphèdre.
Di tulisan-tulisannya itu, mereka nyampur-nyampurin mitologi Hindu, Buddha, sama cerita-cerita okultisme ala bara. Ya, sebenarnya mirip-mirip kayak cerita soal Atlantis lah. Pokoknya Agartha ini tuh digambarin kayak semacam utopia gitu. Bener-bener dunia yang sempurna, damai, dan penuh pencerahan. Ya, paling bedanya, kalau Atlantis kan mereka kan tenggelam. Nah, kalau Agartha, mereka tuh dipercaya tuh sengaja ngumpet dari dunia permukaan yang dianggap udah rusak sama perang dan konflik. Jadi ya bisa dibilang, Agartha ini tuh kayak surga di dunia bawah gitulah, yang diyakini sama orang-orang spiritualis dan para pecinta teori konspirasi. Within Buddhism, there's stories of a place called Agartha or Agarthi, which is an inner world, and it's inhabited too by people, and that they are an advanced race, and even that they have trains and vehicles that are moving through this inner earth. Nah, yang menarik, para pegiat konspirasi itu sebenarnya tuh nyoba berbagai cara loh buat ngebuktiin keberadaan celah di dalam bumi ini, termasuk ngebuktiin keberadaan Agartha. Misalnya nih, mereka tuh biasanya tuh make hipotesis yang diajuin sama Edmund Halley, orang yang nemuin komet Halley yang legendaris. Jadi kalau menurut Discover Magazine, di tahun 1686, Halley tuh ngajuin hipotesis kalau lapisan-lapisan bumi tuh punya semacam cangkang masing-masing gitu, dan tiap cangkang lapisannya tuh punya kutub yang beda-beda. Dan kalau ditanya kenapa Halley bikin hipotesis ini tuh buat ngejawab alasan kenapa medan magnet bumi tuh suka berubah-ubah seiring waktu. Terus sama Halley juga nyebut mungkin aja di tiap lapisan ini tuh punya atmosfer sendiri, sumber cahaya sendiri, dan pada akhirnya punya penduduknya sendiri. Waduh. Ya, walaupun dugaan Halley ini pada akhirnya nggak terbukti, tapi nama Halley itu masih sering dicatut sama para penganut teori konspirasi buat ngejelasin tentang Hollow Earth. Terus masih menurut Discover Magazine, orang-orang yang percaya sama konspirasi Hollow Earth ini juga tuh udah beberapa kali ngelakuin ekspedisi ke kutub buat nemuin pintu masuk ke dunia bawah tanah ini. Termasuk buat nyari Agartha. Mulai dari ekspedisi pakai kapal, pakai pesawat, ya macem-macem lah. Tapi tetap pada akhirnya mereka nggak nemuin apa-apa. Cuma terus kalau ditanya terkait ini nih, mereka nih suka beralasan macem-macem ya. Ada yang bilang kalau lengkungan pintu masuknya tuh terlalu tipis, sampai mereka nggak sadar kalau mereka udah masuk ke dalam bumi. Ada juga yang beralasan kalau pintu masuknya tuh ada di tanah di seberang kutub yang belum terjangkau. Ya pokoknya macem-macem lah alasannya. Ya intinya masih denial lah pokoknya mereka. Walaupun buktinya tuh udah nunjukin kalau nggak ada tuh pintu masuk ke Hollow Earth di kutub tuh nggak ada. He developed this idea that the planet Earth is not only hollow, but the poles are actually thinned. And there are actually entrances into the inner core at the north and south poles of the Earth. Terus masuk ke awal abad ke-20, ide-ide esoteris dan okultisme yang dibingkai konspirasi kayak Agartha gini tuh mulai nyebar ke seluruh Eropa. Dan salah satu kelompok yang paling tertarik sama ide-ide ini adalah Partai Nazi. Partai politik Jerman yang terkenal dengan ideologi fasis dan ultranasionalisnya. Ya kan para petinggi partai ini waktu itu, terutama Heinrich Himmler yang jadi komandan SS, yang jadi komandan kelompok paramiliter di bawah partai, dia tuh kan emang terobsesi banget kan sama hal-hal mistis dan mitologi kuno. Ya pokoknya intinya mereka tuh percaya kalau ras Arya yang mereka agung-agungkan itu tuh bukan ras biasa, tapi ras unggul keturunan dewa. Nah masalahnya buat memperkuat klaim ini kan mereka kan butuh bukti kan. Bukti sejarah yang kuat buat ngedukung klaim gila mereka ini. Dan akhirnya buat ngebuktiinnya mereka jadi sering deh ngebikin penelitian sains dan sejarah yang sengaja dirancang buat nunjukin klaim ini. Buat memperkuat klaim ini. Bodoh amat caranya ngaco, bodoh amat metodenya salah, bodoh amat cherry picking. Yang penting hasil penelitiannya itu sesuai sama keinginan mereka buat ngebuktiin kalau ras Arya adalah ras unggul. Nah dari sinilah mitos Agartha sama satu mitos yang mirip lagi, mitos Hyperborea, masuk di sini. Hyperborea tuh apa? Ya sama kayak Agartha, Hyperborea ini tuh dia tuh dunia utopis yang buat asalnya kalau Hyperborea tuh dari mitologi Yunani. Jadi intinya mereka percaya kalau di ujung utara bumi tuh ada satu daratan yang dihuni sama bangsa yang maju. Nah para ideolog Nazi, mereka tuh ngambil mitos-mitos soal peradaban maju yang tersembunyi ini. Terus sama mereka ceritanya diputar balik, diutak-atik sama mereka, sampai akhirnya bagi mereka, Agartha sama Hyperborea itu tuh adalah tanah air asli dari ras Arya yang murni. Tanah aslinya bangsa Jerman dan orang-orang Eropa kulit putih. Jadi menurut mereka, orang Arya tuh dulunya tuh adalah manusia super dan unggul yang tinggal di surga tersembunyi itu, yang tinggal di Agartha sama Hyperborea itu. Tapi terus karena satu dan lain hal, mereka dalam tanda kutip turun tuh ke bumi tuh. Dan darahnya jadi tercemar karena perkawinan dengan ras-ras lain yang mereka anggap lebih rendah. Yain aja udah namanya orang mabok kan.
The Nazis themselves were fascinated by ancient civilizations and legends of vanished super races. They were searching for this lost Arctic home that they thought that the Aryans had come from. Nah, dengan keyakinan kalau mereka ini adalah ras paling unggul di antara ras manusia lain, akhirnya partai ini tuh pengen memurnikan lagi darah Arya. Dan ngebangun kembali peradaban super mereka yang hilang. Ngebangun kembali biar kayak Agartha sama Hyperborea tadi. Bahkan buat memenuhi cita-cita ini, kalau perlu mereka bakal nyingkirin semua ras yang dianggap nggak murni tuh. Makanya sampai akhirnya ada peristiwa Holocaust sama genosida orang-orang non kulit putih ya gara-gara ini. Motivasinya tuh tadi, demi memurnikan ras Arya. Dan yang kocak nih, Nazi tuh sering banget pakai simbol-simbol dari kepercayaan dan mitologi bangsa lain sebagai identitas mereka. Termasuk selama operasi pencarian Agartha, termasuk selama operasi pencarian peradaban yang hilang. Jadi simbol-simbol kayak swastika aja nih, yang aslinya tuh simbol kebaikan di banyak budaya, atau simbol Black Sun, itu tuh mereka pakai tuh sebagai simbol kekuatan mistis dari leluhur Arya mereka. Padahal ya aslinya simbol-simbol ini tuh bukan cuma mereka, simbol-simbol ini tuh cuma nyomot dari kepercayaan atau mitologi lain. Ini kan kocak ya, yang katanya ras unggul buat simbol aja sampai nyomot nggak bisa bikin sendiri tuh gimana coba? Aduh. Dan kalau ngomongin operasi pencarian peradaban ini, kalau ngomongin operasi pencarian Agartha ini, Nazi tuh dulu tuh sempat ngirim ekspedisi ke Tibet dan tujuannya tuh bukan cuma buat penelitian, tapi juga buat nyari jejak-jejak Agartha dan leluhur mistis mereka. Aduh. Tapi ini jadi berasa kayak ini gak sih? Jadi berasa kayak Sunda Empire kalau dikasih power ya begini. Malah jadi terdengar mendingan ya Sunda Empire ya. Aduh. Dan setelah Nazi akhirnya kalah di Perang Dunia II, narasi-narasi soal dunia yang jadi tanah air bangsa Arya ini sekarang diadopsi sama kelompok-kelompok ekstremis kanan dan neo-Nazi di seluruh dunia. Buat mereka Agartha tuh udah bukan lagi sekedar mitos soal dunia di bawah tanah, tapi udah jadi simbol dari tatanan dunia murni versi mereka. Dunia yang isinya cuma ras kulit putih doang, tanpa adanya keberagaman, globalisme, dan bangsa lain. Jadi ya, kalau kita balik ke tulisan For Agartha di senjata yang ditemuin di SMA 72 Jakarta tadi, ya artinya si pelaku nih kemungkinan besar dia nih terinspirasi sama ideologi neo-Nazi yang ngejadiin Agartha sebagai simbol perjuangan mereka buat ngebangun dunia murni yang rasis. Ya, ini mungkin si pelaku lupa ya kalau dipahami ini dia juga termasuk yang bakal dihilangin kan. Bisa-bisanya ngedukung beginian. Its 33-member team is rumored to include scientists, military experts, construction crews, and key members of the Thule Society, an elite group associated with the Nazis that focused on mysticism and the occult. Oh iya, yang menarik lagi dari kasus SMA 72 Jakarta ini disebut kalau pelaku peledakan bom ini tuh dikenal cukup tertutup sama kurang mudah bergaul kan. Nah ini gue jadi keinget nih sama alasan kenapa orang bisa percaya sama teori konspirasi. Ya kalau lu inget di video kita yang ini, yang soal teori konspirasi, di situ kan disebutkan kalau salah satu alasan kenapa orang bisa percaya teori konspirasi itu karena adanya kebutuhan buat diakui. Jadi dengan kita tahu sebuah dalam tanda kutip kebenaran yang nggak diketahui orang lain, kita tuh jadi ngerasa jadi orang terpilih tuh, ngerasa jadi orang spesial. Yang beda dari kebanyakan orang. Nah kalau ngelihat dari latar belakang si pelaku tadi, ini kan masuk banget kan, nyambung banget nih. Jadi kelihatannya si pelaku nih pengen ngebuktiin eksistensi dia. Ya di samping pastinya ada motivasi-motivasi lain juga ya yang sampai sekarang masih diselidikin. Tapi ya balik lagi ya, itu tadi tuh menurut gua tuh, jadi belum valid nih, masih perlu nunggu keterangan resminya nih. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah Agartha ini tuh emang peradaban nyata yang penggambarannya dilebih-lebihkan aja, atau ya ini tuh sepenuhnya cerita fiksi? Yang mana nih? Silakan komen. Penting banget dunia pendidikan, terutama orang tua, pahami mempunyai bonding yang baik dengan anak, sehingga anak itu kalau istilahnya curhat, berdiskusi itu bisa langsung pada orang tuanya atau gurunya. Dan kemudian disitulah mereka tidak lari kepada internet, sosial media untuk mencari jawaban-jawaban terhadap identifikasi dirinya. Oke, sekian Lereng Mingguin kali ini tentang makna tulisan For Agartha di senjata yang dipakai di pelaku pengeboman SMA 72 Jakarta. Tapi seingat gua, sampai gue bikin video ini, kayaknya simbol-simbol ini tuh nggak masuk di bahan penyelidikannya polisi ya. Soalnya vonisnya kan langsung ke PUBG kan, bukan ke teori-teori konspirasi kan. Malah jadi PUBG tuh yang salah tuh. Aduh.
Ya, kalau lo mau revisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.